Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky Rahmatullah. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya membuat sistem IoT. Tapi sebelum kita membuat sistem IoT, saya akan menjelaskan beberapa dasar yang harus kalian ketahui. Yang akan saya jelaskan kali ini adalah mengenai tentang komunikasi serial antara Arduino dengan Node MCU. Jadi bahan dan alat yang akan saya gunakan pertama itu ada Arduino Mega seperti ini. Kemudian ada Node MCU dan ada juga whiteboard ini dan kabel jumper. Nah, untuk kabel jumper sendiri kalian bisa menggunakan male to male jika kalian menggunakan whiteboard yang nantinya Node MCU ini akan terpasang di sini. Kalau misalnya kalian tidak ada whiteboard, kalian bisa menggunakan kabel jumper male to female. Jadi terserah di mana tersedianya bahan, kalian bisa menggunakan apa, bebas. Nah, untuk koneksinya sendiri, nanti dari Arduino Mega ke Node MCU ini, TX RX akan terhubung dengan TX RX yang ada di Node MCU. Ya, jadi dan jangan lupa ground antara Arduino Mega dengan Node MCU-nya harus terhubung seperti itu. Nah, untuk hubungannya itu sendiri, TX dari Arduino Mega itu harus terhubung dengan RX yang ada di Node MCU. Begitupun dengan RX yang ada di Arduino Mega harus terhubung dengan TX yang ada di Node MCU. Nah, untuk tutorial kali ini, tutorial komunikasi serial ini, saya akan membuat dua project atau dua contoh. Jadi Arduino Mega ini nantinya akan menjadi TX-nya atau transceiver-nya yang mengirim data. Kemudian Node MCU-nya akan menjadi RX atau receive yang menerima data dari Arduino Mega. Nah, untuk yang kedua, ini kebalikannya. Jadi yang mengirim data, yang kedua ini yang mengirim data Node MCU dan yang menerima Arduino Mega. Nantinya kedua program ini akan masing-masing memiliki sistem IoT tersendiri. Jadi nantinya ke depannya saya akan membuat tutorial mengenai sistem IoT di mana Arduino Mega mengirimkan data sensor yang akan disimpan di server. Nah, yang server yang akan saya gunakan itu XAMPP. XAMPP itu karena itu free, open source, jadi kalian bisa download di internet. Nah, kemudian jika Node MCU sebagai yang mengirim, ini saya akan gunakan untuk nantinya menyalakan lampu menggunakan handphone. Jadi terhubung dengan internet, wifi yang ada di sekitar kalian, atau bisa kalian pakai wifi HP sendiri. Nah, kemudian dari Node MCU akan mengirimkan kode melalui kode serial atau komunikasi serial itu untuk menyalakan lampu. Nah, jadi ikuti dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya, karena kalau dari komunikasi serial ini sebenarnya cukup mudah untuk diikuti. Namun nanti untuk sistem IoT-nya sendiri perlu beberapa percobaan yang harus kalian lakukan, karena masih banyak metode-metode yang belum saya beberkan di sini, dan mungkin ada beberapa metode yang saya tidak tahu. Nah, mari kita langsung saja melihat codingannya atau kita mempraktekannya langsung dengan Arduino Mega dan Node MCU. Untuk praktek yang pertama ini, kita akan mencoba untuk mengirimkan data melalui komunikasi serial dari Arduino Mega ke Node MCU. Jadi Arduino Mega sebagai pengirimnya dan Node MCU sebagai receiver-nya atau penerimanya.
Nah, untuk codingannya sendiri seperti ini sedikit. Saya jelaskan dari awal. Di sini ada datasend variabel yang tipe datanya berupa string akan dikirim ke node MCU-nya. Kemudian di point setup ada serial 1.begin. Nah, ini baud rate-nya 9600. Di sini karena kita menggunakan TX dan RX1, maka serial 1 ditulisnya. Jika kita menggunakan TX RX2 di Arduino Mega, maka di sini kita tulis 2. Nah, karena kita menggunakan TX RX1, maka serial 1.begin untuk baud rate-nya 9600. Nah, ini baud rate-nya nanti harus sama dengan yang ada di node MCU nanti. Kemudian di void loop, datasend tadi, variabel tadi, yang berupa tipe datanya string, di sini dimasukkan nilai 10. Nah, nilai ini yang nanti akan dikirim ke node MCU. Nah, kemudian di bawahnya ada if serial 1 available. Nah, itu jadi jika serial satunya itu tersedia atau terhubung dengan node MCU, maka perintah yang akan dilaksanakan ada di bawah, yaitu serial 1.println. Jadi yang akan di print di serial 1 yaitu datasend ini atau 10, angka 10 ini. Jadi ini proses pengirimannya, serial 1 karena kita menggunakan komunikasi serial yang ada di Arduino Mega TX1 dan RX1. Kita upload, pastikan dulu di tools boardnya sudah Arduino Mega dan portnya sudah terhubung dengan laptop ke Arduino Mega. Oke, sudah terhubung, kita upload saja. Sudah terupload. Kemudian kita lanjut ke codingan untuk node MCU-nya. Nah, ini codingan untuk node MCU-nya. Sama halnya dengan Arduino Mega tadi, codingannya sedikit untuk komunikasi serial ini. Pertama, ada string data receive. Jadi data receive ini sebuah variabel yang tadi dikirim dari Arduino Mega masuk ke variabel ini nantinya berupa tipe datanya string. Kemudian void setup. Di sini serialnya baud rate-nya sama dengan Arduino Mega yaitu 9600. Ini serial tidak memerlukan serial 1, serial 2, serial 3 karena di node MCU hanya ada serial 1 serial TX dan RX hanya 1. Tapi di node MCU bisa juga menggunakan pin digital untuk komunikasi serial. Contohnya mungkin sudah banyak dan nanti mungkin saya akan coba buat untuk tutorialnya. Kemudian lanjut lagi di void loop, if serial available, jadi jika serialnya tersedia atau terhubung ke Arduino Mega, maka perintahnya adalah data receive tadi yang diterima oleh node MCU yang berupa tipe datanya string dirubah menjadi char. Kemudian di sini sama dengan serial.read. Nah, ini fungsi untuk membaca dari serial komunikasi serial, data dari komunikasi serial. Data dari komunikasi serial disimpan di variabel data receive. Nah, kemudian di bawahnya adalah serial.print. Jadi nanti ini akan di-print, data receive ini akan di-print di serial monitornya. Seperti itu. Oke, kita langsung saja upload ke node MCU-nya. Sebelumnya pastikan lagi boardnya sudah node MCU dan portnya sudah terhubung dengan laptop. Oke, kita langsung upload. Oke, sudah terupload.
Oke, kita lihat di serial monitor. Apakah betul Arduino Mega mengirimkan angka 10? Nah, ini hasilnya, angka 10 yang dikirim oleh Arduino Mega. Nah, ini salah satu dasar dari sistem IoT yang akan saya buat tutorialnya nanti. Jadi, untuk komunikasi serial, Arduino Mega sebagai pengirimnya atau TX-nya, dan Node MCU sebagai penerima atau RX-nya ini akan digunakan pada sistem IoT, yaitu untuk mengirim data sensor dari Arduino Mega ke Node MCU, yang nantinya Node MCU akan mengirim lagi ke server. Dan server yang akan saya gunakan itu XMPP, jadi teman-teman semua bisa mempersiapkannya, karena XMPP itu free untuk belajar, lumayan lah untuk belajar ya, seperti itu. Nah, jadi nantikan tutorial selanjutnya untuk IoT, pelajari dulu yang sekarang. Oke, kita lanjut lagi ke praktek yang kedua. Oke, sekarang lanjut ke praktek yang kedua, yaitu Node MCU mengirim data ke Arduino Mega dengan komunikasi serial. Untuk codingannya seperti ini. Ini codingan di Node MCU-nya. Jadi sama halnya dengan tadi Arduino Mega. Node MCU di sini ada variabel send data dengan tipe datanya integer, ya, dibuat integer. Kemudian void setup-nya, ingat serial begin-nya atau baud rate-nya ini harus sama dengan Arduino Mega. Nah, saya buat baud rate-nya 9600. Kemudian di void loop-nya if serial.available, jadi jika serialnya tersedia atau terhubung antara Node MCU dengan Arduino Mega, maka laksanakan perintah di bawah ini, yaitu send data tadi, variabel tadi dengan tipe data integer. Kenapa integer? Karena nilai yang akan dikirim adalah angka, hanya angka 9, angka 9 ini. Jadi kemudian serial write send data, jadi yang akan dikirim itu adalah send data ini yang bernilai 9. Nah, perbedaannya pengiriman di Node MCU yaitu dengan serial write. Beda dengan tadi Arduino Mega dengan menggunakan serial 1 atau 2 atau 3 sesuai dengan koneksinya ke serial mana, ke TX1 atau TX2 atau TX3. Nah, kemudian print. Kalau di sini di Node MCU itu menggunakan write dan tidak perlu ada angka di depan serialnya karena serial di Node MCU hanya satu. Seperti itu. Jadi ini codingan di Node MCU-nya akan mengirimkan data 9 ke Arduino Mega. Sekarang kita upload dulu. Pastikan board yang akan kita upload itu ke Node MCU ya. Node MCU. Nah, kemudian dengan COM-nya atau port-nya itu harus sudah terkoneksi. Dan data lainnya itu menyesuaikan dengan kita memilih board Node MCU ini. Oke, kita upload. Oke, sudah upload codingan Node MCU-nya. Kita masuk ke codingan di Arduino Mega sebagai penerima data. Nah, ini codingan di Arduino Mega-nya sebagai penerima data. Pertama di sini ada void setup.
Kemudian serial begin yaitu baterainya 9600. Kenapa ada dua? Karena serial begin tanpa angka ini untuk baterai print secara internal di Arduino Mega-nya sendiri. Kemudian ada serial 1 begin 9600 dan ini harus sama yang serial 1 ini ya dengan baterai yang ada di Node MCU. Kemudian di void loop-nya, jadi jika serial satunya available atau tersedia atau terhubung antara Node MCU dengan Arduino Mega, maka perintahnya adalah yaitu pertama di sini ada variable reading dengan tipe data integer. Kemudian serial 1 read. Jadi ini serial 1 read itu membaca data di komunikasi serialnya antara Node MCU dengan Arduino Mega. Nah, kemudian jika variable reading membaca komunikasi serialnya itu angka 9 misalnya, maka serial.print. Nah, ini untuk print di internal. Serial.print reading gitu ya. Serial print reading. Oke, kita upload. Oke, sudah diupload. Mari kita lihat di serial monitornya apakah sudah terkirim. Nah, ini data yang dikirim dari Node MCU ke Arduino Mega-nya, sudah terkirim angka 9. Nah, bagaimana di sini jika reading-nya itu kita rubah? Jika reading-nya membaca 6, maka serial.print reading. Jadi jika Node MCU-nya mengirim 6, maka akan di-print reading ini atau serial read ini yang membaca dari komunikasi serial. Tapi karena Node MCU-nya mengirim 9 dan kita rubah di sini 6, harusnya tidak akan terprint reading ini. Sudah, kita cek lagi di serial monitor. Nah, ini data terakhir. Kita clear output saja. Nah, ini tidak ada data yang ke print. Karena memang serial read-nya ini tidak membaca angka 6. Di Node MCU-nya mengirim angka 9. Nah, oke. Itu saja mungkin untuk komunikasi serial, nantinya akan digunakan untuk IoT. Oh ya, untuk komunikasi serial mengirim data dari Node MCU ke Arduino Mega akan digunakan untuk sistem IoT menyalakan lampu di HP, menggunakan HP gitu ya, menggunakan HP. Jadi pelajari dengan baik agar nanti kedepannya mudah ya. Terima kasih telah menyaksikan tutorial ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian, siapa tahu membutuhkan codingan ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.